Halo, pernah nggak sih Anda merasa agak-agak gelisah gitu soal kondisi keuangan? Pasti sering ya, apalagi lihat berita ekonomi sekarang. Iya kan? Entah karena ingat krisis 2008 atau mungkin ya itu tadi, berita suku bunga negatif di beberapa negara, rasanya aneh banget. Betul, bikin susah buat merasa tenang soal uang di dunia yang serba nggak pasti ini. Nah, makanya untuk bantu kita semua nih, terutama Anda yang lagi cari pegangan, kita mau bahas materi yang oke lambat hari ini. Menarik nih, sumbernya apa? Sumber kita dari buku Unshakable, karya Tony Robbins. Dia nulis bareng Peter Mallouk, seorang pakar investasi. Oh, Tony Robbins, yang buku motivasi itu ya? Iya, tapi kali ini fokusnya finansial. Janjinya sih, buku ini bisa kasih kita kekuatan, dan yang penting, ketenangan pikiran di tengah gejolak pasar. Gimana caranya tuh? Katanya sih dengan nyuling kebijaksanaan dari para investor legendaris dunia. Dan ini kayaknya serius, soalnya tokoh kayak Steve Forbes, Alan Greenspan aja muji buku ini. Wah, kelas berat ya? Iya, katanya berhasil bikin konsep keuangan rumit jadi lebih gampang dicerna investor biasa. Oke, menarik. Jadi misi kita di penelusuran kali ini yaitu gali intisari paling penting dari Unshakable ini. Tujuannya biar apa nih? Biar Anda bisa lebih pede investasi, bikin keputusan finansial lebih cerdas, sama bangun mental yang kuat gitu. Fokusnya ke strategi praktis sama wawasan yang bisa langsung dipakai. Siap, mari kita mulai. Oke, jadi pertama-tama, apa sih sebenarnya arti tak tergoyahkan atau unshakable ini? Bukan sekedar punya banyak uang kan pastinya. Bukan, ini lebih ke apa ya, kondisi pikiran. Semacam keyakinan kuat gitu yang bikin Anda tetap tegak walau lagi ada badai. Jadi bukan berarti nggak pernah goyah sama sekali. Bukan, tapi lebih ke kemampuan buat cepet balik lagi, tenang, pegang kendali. Intinya, Anda jadi kayak pemain catur, bukan bidaknya, gitu loh, ngatur strategi. Tepat sekali. Konsep ini relevan banget ya sama kondisi sekarang. Bayangin aja, suku bunga negatif. Itu kan nggak pernah kejadian katanya, ribuan tahun. Iya, sampai Alan Greenspan aja, mantan bos The Fed itu, ditanya soal ini cuma bisa bercanda, pengen pensiun dini. Saking bingungnya dia. Iya ya. Nah, ini nunjukin betapa rumitnya sekarang. Tapi pesan intinya Robbins itu justru melegakan. Anda nggak perlu bisa ngeramal masa depan buat sukses investasi jangka panjang. Terus gimana dong? Fokus aja ke hal-hal yang bisa Anda kontrol. Itu kuncinya. Ngomongin ketidakpastian, ketakutan terbesar investor kan biasanya pasar anjlok ya. Kayak musim dingin datang gitu. Betul. Apalagi yang baru mulai. Tuh. Oh iya? Apa aja tuh faktanya? Fakta pertama nih, koreksi pasar. Tahu kan yang turun 10% lebih? Itu ternyata biasa banget. Rata-rata setahun sekali kejadian. Setahun sekali? Sering juga ya? Iya, tapi kabar baiknya, pasar hampir selalu pulih. Data S&P 500 sampai 2015 nunjukin 75% waktunya itu akhir tahunnya positif, meskipun tengah tahun sempat turun. Nah, ini penting dipahami. Volatilitas itu bukan penyakit. Tapi ya emang gitu sifatnya pasar saham. Biar nggak panik. Terus fakta kedua, bear market, yang turunnya lebih dalam, 20% atau lebih. Nah, ini yang biasanya bikin ngeri. Iya, historisnya sih datang tiap 3-5 tahun sekali. Rata-rata turunnya sekitar 33%. Waduh, lumayan dalam ya. Emang kedengarannya seram, tapi intinya ini tuh bagian normal dari siklus dan selalu berakhir. Nggak ada bear market yang abadi. Dan nggak cuma berakhir kan, seringnya malah diikuti pemulihan yang kuat. Nah, itu nyambung ke fakta keempat. Tiap bear market itu melahirkan bull market baru. Contohnya abis krisis tahun 2008 itu. Iya, yang Maret 2009 itu ya. Betul, dari titik terendahnya S&P 500 katanya loncat hampir 70% cuma dalam setahun. Gila kan? Itu dia. Jadi pas semua orang pesimis banget, takut banget, malah seringnya itu waktu terbaik buat beli. Buat yang berani dan lihat jangka panjang tentunya. Ini juga nyambung sama fakta ketiga. Jangka panjangnya, arah pasar saham itu cenderung naik terus. Walaupun ya naik turun gitu. Kayak kata Warren Buffett itu ya, jangan pernah taruhan melawan Amerika. Maksudnya, ya ekonomi jangka panjang itu kuat. Bener, jadi intinya dari semua fakta ini apa dong? Ya sejalan sama kata Peter Lynch, kunci utama dapat duit di saham itu jangan sampai takut terus jual sahamnya. Jangan panik gitu ya. Betul. Jangan biarin panik jangka pendek ngerusak rencana jangka panjang Anda. Terus, nyoba nebak kapan masuk keluar pasar, market timing itu, aduh, Susah ya. susah banget. Kayak nyari jarum di tumpukan jerami.
Studi William Sharp aja bilang Anda butuh akurasi nebak 69% sampai 91% biar market timing itu ngalahin strategi simpel beli terus simpan. Wow, 69-91%, hampir mustahil dong. Makanya, justru itu, yang ironis, rugi terbesar itu seringnya bukan karena pasarnya turun, tapi karena Anda keluar pasar di waktu yang salah. Maksudnya gimana tuh? Ada studi dari JP Morgan, nemuin fakta gila. Dalam 20 tahun, 6 dari 10 hari kenaikan pasar tertinggi itu terjadinya cuma dalam 2 minggu setelah 10 hari terburuk. Serius? Jadi kalau kita jual pas lagi anjlok, Ya, kemungkinan besar Anda bakal ketinggalan pas pasar tiba-tiba balik arah naik kencang. Makanya Jack Bogle bilang, jangan ngapa-ngapain, diem aja di situ. tetap tenang, pegang rencana gitu ya. Persis. Bahkan ada studi lucu dari Charles Schwab soal investor fiktif, namanya Mr. Hapless. Dia ini ceritanya sial terus, selalu invest pas di puncak sebelum pasar jatuh. Wah, kasihan amat. Tapi selama dia nggak jual, tetap stay invested, ujung-ujungnya dia tetap untung gede juga loh dalam jangka panjang. Karena kekuatan compounding. Bunga berbunga itu ya. Iya. Yang paling rugi, justru yang takut terus nyimpen duit cash aja di bawah bantal. Ketinggalan pertumbuhan. Oke, jadi musuh pertama itu ketakutan kita sendiri. Nah, Robbins bilang ada musuh kedua nih, lebih licik katanya, karena sering nggak kelihatan. Apa tuh? Biaya investasi, yang diem-diem ngerogotin hasil kita. Ini di bab 3, saya suka analoginya Buffett yang dikutip di buku. Gimana tuh analoginya? Anda setor 100% modal, nanggung 100% resiko, kok dapat hasilnya cuma 33%. Loh, sisanya kemana? Dimakan biaya. Katanya rata-rata reksadana aktif itu biayanya bisa 2% lebih setahun. Kedengerannya kecil ya 2%. Tapi efek jangka panjangnya itu loh, dahsyat. Kayak parasit emang biaya itu. Ada contohnya di buku. Ada. Joe sama David. Investasinya sama hasilnya, tapi biaya Joe 1,5% lebih rendah dari David. Setelah 30 tahun, cuma gara-gara beda biaya segitu, uang Joe bisa 58% lebih banyak. Gila, 58% cuma karena beda biaya 1,5%. Iya, makanya penting banget perhatiin biaya, sekecil apapun itu. Terus, ini pertanyaan penting. Kenapa reksadana yang katanya dikelola profesional, aktif gitu, kok seringnya kalah sama pasar, udah gitu biayanya mahal lagi? Nah, ini ada beberapa alasan sih. Pertama, ya manajer investasi kan manusia juga. Bisa salah tebak. Nggak ada yang sempurna. Oke, terus? Kedua, mereka sering jual beli saham, turnover tinggi. Ini bikin biaya transaksi jadi gede. Ketiga, soal pajak. Untung jangka pendek dari trading aktif itu pajaknya lebih tinggi biasanya. Jadi banyak faktor ya? Iya, hasilnya, studi nunjukin sekitar 96% reksadana aktif itu gagal ngalahin indeks acuannya dalam 15 tahun. 96% gagal, itu kan hampir semuanya dong. Makanya, menyedihkan buat industrinya, tapi fakta. Lalu solusinya apa dong menurut para ahli kayak Bogle, Buffett, Swensen yang dikutip Robbins? Solusinya simpel banget. Reksadana indeks. Yang cuma ngikutin pasar itu ya? Betul. Dia nggak coba ngalahin pasar, cuma ngikutin aja kinerjanya. Keuntungannya biaya super rendah, otomatis terdiversifikasi luas, kinerjanya ya kinerja pasar itu sendiri. Susah salah deh pakai ini buat jangka panjang. Oke, reksadana indeks. Catat. Nah, masalah biaya ini juga katanya parah di produk pensiun ya. Kayak 401k di AS, mungkin mirip DPLK atau JHT di sini kali ya. Bisa jadi, di AS dulu malah nggak wajib transparan soal biaya. Gila kan? Serius? Iya, sekarang udah wajib. Tapi dokumennya tebel banget, isinya bahasa hukum semua. Susah dimengerti orang awam. Terus gimana? Ada biaya tersembunyi gitu. Banget. Studi Robert Hilton Smith itu nemuin belasan jenis biaya tersembunyi yang bisa motong ratusan ribu dolar dari tabungan pensiun orang biasa seumur hidupnya. Astaga, ini pelajaran penting nih buat kita. Harus kritis sama produk investasi atau pensiun kita ya. Jangan-jangan ada biaya siluman juga. Nah, itu pertanyaan bagus buat Anda tanyain ke penyedia produk Anda. Minta transparansi biaya. Ini nyambung ke bab 5. Gimana cari penasihat keuangan yang beneran bisa dipercaya? Wah, ini penting banget nih. Gimana caranya? Ini krusial soalnya nasihat salah atau bias itu bahaya. Secara umum, di AS ada 2 jenis penasihat. Penting tahu bedanya. Apa aja tuh? Pertama, broker atau pialang. Ini mayoritas sekitar 90%. Mereka dibayar pakai komisi dari produk yang dijual. Jadi kayak sales ya? Bisa dibilang gitu. Standar hukumnya cuma kesesuaian.
atau suitability. Artinya produknya cocok aja, tapi belum tentu yang terbaik atau paling murah buat Anda. Jelas ada konflik kepentingan. Oke, paham. Terus yang kedua? Kedua, penasihat investasi terdaftar, RAI, atau independen. Ini lebih sedikit, cuma 10%. Nah, mereka ini beda. Mereka terikat hukum namanya kewajiban fidusia, fiduciary duty. Fidusia. Apa tuh? Artinya, mereka wajib secara hukum selalu mentingin kepentingan terbaik klien di atas kepentingan mereka sendiri. Kayak dokter ke pasien, harus kasih yang terbaik, bukan yang komisinya paling gede. Wah, beda banget ya. Jadi kita harus cari yang fidusia dong. Idealnya begitu, tapi nggak sesimpel itu juga. Mayoritas RIA di AS ternyata punya lisensi broker juga, dually registered, jadi agak abu-abu statusnya. Loh, kok bisa gitu? Nah, itu dia. Yang benar-benar fidusia murni yang cuma dibayar klien, biasanya fee presentasi aset atau fee tetap. Tanpa komisi produk, itu cuma sekitar 1,6%, sedikit banget. Jadi gimana dong cara mastiinnya? Kuncinya, tanya langsung. Apakah Anda seorang fidusia? Terus, bagaimana Anda dibayar? Minta jawaban tertulis kalau perlu. Jangan malu nanya. Buku ini nyontohin firma Peter Maluk, Creative Planning, sebagai model fidusia. Robbins nyebut 4 prinsip inti atau core 4 ya, dari wawancara 50 plus investor legendaris. Betul, di bab 6. Ini kayak kompas investasi Anda. Prinsip pertama, simple, tapi dalam. Jangan kehilangan uang. Maksudnya gimana? Kan investasi pasti ada naik turun. Maksudnya bukan nggak boleh turun sama sekali, tapi penekanannya di manajemen risiko. Karena rugi itu dampaknya asimetris. Kalau Anda rugi 50%, Anda butuh untung 100% cuma buat balik modal. Oh iya, benar juga ya. Berat ngejarnya. Makanya, ngelindungin modal dari rugi gede itu lebih penting daripada ngejar untung setinggi langit. Pertahanan dulu. Oke. Prinsip kedua. Cari risiko imbal hasil asimetris. Ini gimana maksudnya? Cari peluang investasi yang potensi ruginya kecil, tapi potensi untungnya gede banget. Jadi kalau salah, ruginya dikit. Tapi kalau benar, untungnya berlipat-lipat. Contohnya? Kayak Buffett pas krisis 2008, beli saham preferen Goldman Sachs, dijamin dapat dividen 10%. Plus potensi harga saham naik. Risiko relatif kecil, potensi untung gede. Atau Robin sendiri investasi di surat utang properti pas pasar kredit macet. Jaminannya gede. Menarik. Prinsip ketiga. Efisiensi pajak itu kunci. Kenapa pajak penting banget? Karena untung sebelum pajak itu ilusi. Yang masuk kantong Anda ya setelah pajak. Kayak kata David Swensen, pajak itu penting banget. Jadi gimana caranya efisien pajak? Manfaatin instrumen investasi yang pajaknya ringan atau ditunda. Kayak rekening dana pensiun. Atau contoh di buku, investasi di MLP energi di AS. Dividennya gede, tapi pajaknya minim. Intinya, selalu tanya, ini hasil bersih setelah pajak berapa? Sip. Dan prinsip keempat yang paling sering didengar, diversifikasi. Nah, ini dia. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Tapi diversifikasi efektif itu ada dimensinya. Gimana tuh? Pertama, antar jenis aset. Saham, obligasi, properti, dan lain-lain. Kedua, di dalam jenis aset. Kalau saham ya macam-macam sektor, ukuran perusahaan, sama geografi juga. Jangan cuma domestik, tapi global. Oke. Ada lagi? Ketiga, diversifikasi waktu. Investasi rutin berkala, dollar cost averaging. Biar nggak salah momen masuk pasar. Semua legenda setuju soal ini. Keempat, prinsip ini lalu diterapin di alokasi aset ya, di bab 7. Katanya, ini keputusan investasi terpenting. Betul banget. Pendekatannya core and explore. Core and explore, gimana tuh? Bagian inti core, portofolio Anda pakai instrumen murah dan terdiversifikasi luas, kayak reksadana indeks tadi. Fondasi kuat. Nah, di sekelilingnya Anda bisa menjelajahi, explore investasi lain yang potensi atau risikonya beda. Kayak REITs, MLPs, atau saham pilihan. Tapi jika sesuai profil risiko dan tujuan Anda. Jadi disesuaiin sama kebutuhan masing-masing ya, customization gitu. Tepat, harus unik buat Anda. Terus ada konsep bantalan juga, Rule of Seven. Rule of 7, apa tuh? Idealnya, punya dana setara 7 tahun pengeluaran Anda di instrumen yang aman dan ngasih pendapatan, kayak obligasi bagus, biar tidur nyenyak walau pasar saham lagi gonjang-ganjing. Kebutuhan jangka pendek menengah aman.
7 tahun, lumayan banyak ya, bisa disesuaiin kan? Tentu, itu cuma patokan ideal. Dan jangan lupa rebalancing. Setahun sekali misalnya, jual yang udah naik banyak, beli yang lagi turun, biar balik ke alokasi awal. Ini disiplin jual tinggi, beli rendah. Oke, strategi udah, prinsip udah. Tapi katanya Robbins, 80% sukses investasi itu justru di kepala kita ya, psikologi. Cuma 20% mekanik. Kok bisa? Karena musuh terbesarnya seringkali bukan pasar atau biaya, tapi otak kita sendiri. Otak kita ini kan didesain buat bertahan hidup, cepat bereaksi sama ancaman, ikut-ikutan orang banyak. Insting purba gitu ya? Nah, itu dia. Sayangnya, insting ini seringkali malah bikin salah langkah di investasi yang butuh sabar dan rasional. Bisa kasih contoh bias psikologis yang sering ngejebak kita nggak? Sama cara ngatasinnya? Bisa banget. Pertama, bias konfirmasi. Kita suka nyari info yang dukung keyakinan kita aja, yang beda diabaikan. Kayak cuma nonton berita yang sependapat gitu ya? Persis. Solusinya, sengaja cari pandangan berkualitas yang beda. Kayak Buffett punya Charlie Munger buat diajak debat. Atau Ray Dalio pakai prinsip thoughtful disagreement. Haha, saya sering kena nih kayaknya. Berikutnya apa? Kedua, bias kekinian, recency bias, sama mengejar kinerja. Gampang percaya tren terbaru bakal lanjut terus. Jadinya, beli yang lagi naik daun, seringnya pas sudah mau turun. Jual yang lagi anjlok, seringnya pas sudah mau naik. Beli di pucuk, jual di lembah dong. Nah, resep pasti rugi, kata Swensen. Solusinya, punya rencana jangka panjang yang jelas, patuhi aturan main, termasuk rebalancing. Oke, ketiga? Terlalu percaya diri, overconfidence. Ngerasa lebih pinter dari rata-rata. Kayak 93% sopir ngerasa nyetirnya di atas rata-rata. Bahaya ini di investasi. Contohnya gimana? Pria katanya lebih sering trading karena ngerasa lebih tahu, tapi hasilnya malah lebih jelek. Solusinya, rendah hati, fokus ke proses, bukan hasil sesaat. Jangan spekulasi berlebihan. Guy Spier malah saranin jangan cek harga saham tiap hari. Wah, ekstrim juga ya. Keempat? Bias domestik, home bias. Terlalu cinta negara sendiri. Investasinya di dalam negeri terus, padahal peluang global lebih luas. Investor Swedia contohnya, invest 48 kali lebih banyak di saham Swedia dibanding porsi globalnya. Solusinya diversifikasi global ya. Terakhir nih, katanya ini kuat banget pengaruhnya. Bias negativitas sama penghindaran kerugian, loss aversion. Ya, ini super bias. Rasa sakit karena rugi 1 juta, itu katanya 2 kali lebih nyakitin daripada senengnya untung 1 juta. Otak kita nganggap rugi finansial kayak ancaman fisik. Pantesan takut banget rugi ya. Makanya, ini bisa bikin kita nggak rasional. Solusinya, belajar terus soal siklus pasar. Siapin mental kalau penurunan itu pasti ada. Dan yang penting, latih diri lihat penurunan itu sebagai peluang beli aset bagus, harga diskon. Kayak kata Buffett, serakah pas orang lain takut. Tepat. Wah, psikologi ini bener-bener penting ya. Terus di bab terakhir, bab 9, Robbins ngajak mikir lebih dalam lagi ya, soal tujuan akhirnya apa. Kekayaan sejati itu apa sih? Betul. Bukan cuma tumpukan uang kan? Uang itu alat. Yang kita kejar itu perasaan di baliknya. Bebas, aman, bahagia, bisa berbagi. Bahaya ya kalau udah kaya tapi nggak bahagia. Kayak cerita Robin Williams itu. Iya, jadi pengingat banget. Mencapai target finansial, tapi jiwa kosong itu tragis. Terus apa kuncinya kekayaan sejati dan kepuasan hidup menurut Robbins? Dia kasih 2 prinsip simpel tapi kuat. Pertama, terus bertumbuh. Manusia itu butuh merasa maju. Kalau stagnan, frustrasi. Bahagia itu datang dari kemajuan, progres. Oke, terus bertumbuh. Kedua? Kedua, memberi atau berkontribusi. Hidup cuma buat diri sendiri itu hampa. Kata Churchill, kita cari nafkah dari apa yang kita dapat, kita bangun hidup dari apa yang kita beri. Memberi itu justru bikin kita merasa berkelimpahan. Jadi ini lebih ke ngelola kondisi batin kita ya, state gitu. Persis. Kuncinya bikin keputusan sadar tiap hari untuk hidup dalam kondisi mental yang indah. Syukur, cinta, gembira, bukan kejebak di kondisi menderita, takut, frustrasi, marah. Otak kita kan cenderung fokus ke masalah ya, mode bertahan hidup. Iya. Tapi kita bisa latih. Robbins kasih teknik simpel kayak aturan 90 detik. Pas sadar mulai negatif, stop. Napas dalam, fokus ke sesuatu yang bisa disyukuri saat itu juga. Atau latihan syukur 2 menit tiap pagi. Intinya ambil alih kendali fokus dan makna hidup kita.
Luar biasa. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, perjalanan kita nelusuri unshakable, kunci jadi tak tergoyahkan, itu resep campuran ya. Campuran apa aja tuh? Mulai dari paham realita pasar, volatilitas itu normal, terus fokus ke yang bisa dikontrol, biaya, pajak. Bikin keputusan pakai prinsip teruji, kayak 4 inti, alokasi aset yang pas. Jangan lupa ngendaliin musuh dalam selimut, bias psikologis kita. Nah, itu dia. Dan puncaknya, definisiin dan kejar kekayaan sejati versi Anda sendiri, yang seringnya lebih dari sekedar saldo rekening. Tepat sekali. Pesan terkuatnya ya itu. Kekuatan finansial sejati seringkali datang dari hal simpel. Kuasai prinsip dasar, disiplin kelola biaya, dan terutama kendalikan pikiran dan emosi Anda. Bener banget. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda yang dengerin, coba renungin sebentar. Dari semua bias psikologis tadi, mana sih yang paling sering Anda rasain muncul pas bikin keputusan finansial? Pertanyaan bagus tuh. Dan setelah dengar bahasan kita hari ini, satu langkah kecil aja. Apa yang bisa Anda ambil mulai hari ini buat ngatasin bias itu? Wah, PR yang bagus buat direnungkan ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menemani kami dalam penelusuran mendalam kali ini. Sama-sama. Semoga wawasan dari Unshakable ini bisa kasih Anda inspirasi dalam alat baru, ya, dalam perjalanan finansial menuju ketenangan dan kebebasan yang sesungguhnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.